Jika melihat gambar seperti ini, kira-kira apa yang terlintas dalam benak kalian? Di sini gambar tentang baterai dari pisang. Ternyata kita bisa membuat batu baterai atau baterai dari buah-buahan. Salah satunya adalah pisang. Dan ini adalah juga rangkaian yang bisa menyalakan lampu LED yang kecil, ternyata dengan bantuan media buah-buahan, jeruk lemon, dan belimbing. Kira-kira kita akan belajar tentang apa? Ya, sekarang kita masih melanjutkan tentang bab redox, tapi sekarang ke aplikasi bab redox. Silakan mengikuti video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kali ini kita masih melanjutkan tentang materi redox, reduksi oksidasi, tapi dalam hal ini kita akan belajar tentang aplikasi dari redox tersebut. Ya, jadi kita masuk ke bab elektrokimia. Nah, adapun kompetensi dasar pengetahuannya adalah untuk mengevaluasi proses yang terjadi dalam sel elektrokimia, menghitung enosel, reaksi-reaksi pada sel volta dan elektrolisa, proses pelapisan logam yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kompetensi dasar untuk keterampilannya adalah untuk mengintegrasikan antara hasil perhitungan enosel dengan proses yang terjadi dalam sel elektrokimia, atau menghitung enosel, reaksi-reaksi pada sel volta dan elektrolisa, proses pelapisan logam, reaksi yang digunakan dalam kehidupan. Untuk bab elektrokimia ini terdiri dari yang pertama adalah reaksi redoks spontan, yang kedua sel volta atau sel galvani, yang ketiga adalah sel elektrolisis. Namun pada PowerPoint yang kali ini akan kita bahas tentang reaksi redoks spontan dan sel volta atau sel galvani. Reaksi redoks spontan adalah reaksi redoks yang berlangsung dengan sendirinya. Jadi yang berlangsung sendiri ya, tanpa bantuan yang lain. Kemudian reaksi redoks spontan itu dapat menghasilkan energi listrik, serta reaksi redoks tidak spontan itu memerlukan energi listrik. Sebagai contoh di sini ada ada gambar yang berisi dua gelas. Ini adalah gelas kimia yang di dalamnya mengandung larutan tembaga sulfat atau CuSO4. Kemudian ada lempeng logam seng yang dicelupkan ke dalam larutan CuSO4 tersebut. Jadi kalau dibiarkan itu lama-kelamaan di permukaan logam seng tersebut atau lempeng seng tersebut itu akan timbul endapan-endapan logam yang berwarna coklat kemerah-merahan. Itu adalah partikel-partikel dari logam tembaga yang berasal dari larutan tembaga sulfat, dari larutan yang berwarna biru, itu dia berubah menjadi mengalami reduksi, berubah menjadi logam tembaga dan menempel di permukaan seng. Sehingga kita lihat warna biru dari larutan tembaga sulfat di dalam gelas itu berangsur-angsur warna birunya memudar. Memudar itu artinya ion tembaga yang berubah menjadi logam tembaganya itu semakin banyak nempel di permukaan seng, sementara yang terdapat di dalam larutan ion tembaganya semakin berkurang. Itu ditunjukkan dengan semakin memudarnya atau berkurangnya warna biru. Kalau warna birunya tua itu artinya ion Cu-nya banyak.
Kemudian kalau memudar itu berarti ion Cu-nya sudah mulai berkurang karena berubah menjadi logam Cu yang menempel di permukaan seng. Ini adalah tanpa bantuan listrik, reaksi itu bisa berlangsung dengan sendirinya. Dengan kata lain itu adalah reaksi spontan. Elektrokimia itu kita lihat ada sel volta dan elektrolisis. Jadi ini berkaitan antara reaksi kimia dengan arus listrik. Kalau pada sel volta, itu reaksi kimia diubah menjadi arus listrik. Sementara sebaliknya, arus listrik yang diubah menjadi reaksi kimia itu disebut elektrolisis. Sel volta adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Pada sel volta itu ada beberapa komponen. Yang pertama disebut anode atau anoda, katode atau katoda, elektrolit, rangkaian luar, dan jembatan garam. Nah, secara singkat, prinsip yang terjadi pada sel volta itu ada beberapa yang bisa dijelaskan di sini. Yang pertama, pemisahan reaksi redoks menjadi dua bagian, yaitu setengah reaksi oksidasi di anoda dan setengah reaksi reduksi di katoda. Kemudian, anoda dan katoda diletakkan dalam suatu elektrolit yang dihubungkan oleh rangkaian luar berupa kawat. Maka elektron akan mengalir dari anoda ke katoda. Kemudian, aliran ini akan menghasilkan arus listrik. Nah, arus listrik ini disebabkan karena adanya beda potensial antara anoda dan katoda yang dapat diketahui dari pengukuran menggunakan voltmeter. Kemudian, ada hal-hal yang perlu kamu pahami dan harus ingat. Pada sel volta, ingat, ada bagian yang disebut dengan anoda dan katoda. Apa perbedaannya? Anoda itu adalah tempat terjadinya oksidasi. Untuk mengingatnya, disingkat menjadi anoks, singkatan dari anoda tempat oksidasi. Jadi kamu tinggal mengingat saja pada sel volta itu ada anoks. Apa anoks? Anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Kemudian pada katoda adalah elektroda tempat terjadinya reduksi atau disingkat menjadi kared. Kared singkatan dari katoda tempat reduksi. Itu ya. Itu mengenai reaksi yang terjadi pada elektroda. Harus diingat. Berikutnya, pada sel volta, anoda itu bermuatan negatif. Sementara pada katoda bermuatan positif. Untuk mengingatnya menjadi kaposan. Kaposan itu singkatan. Kapos artinya katoda positif. AN-nya adalah singkatan dari anoda negatif. Jadi katoda positif, anoda negatif. Itu saja perlu diingat. Semakin kamu mengingatnya akan memudahkan memahami konsep sel volta ini. Ya, sekali lagi, pada sel volta ada anoks, anoda tempat oksidasi. Pada katoda itu kared, katoda tempat reduksi, dan muatannya adalah kaposan, katoda positif dan anoda negatif. Berikut animasi sel volta antara Cu dengan seng. Hal-hal yang terkait dengan listrik dalam ilmu kimia akan dibahas dalam materi elektrokimia. Elektrokimia merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari peristiwa yang berhubungan dengan kerja listrik dan aliran elektron dalam suatu reaksi kimia. Sel elektrokimia terdiri dari dua elektrode yaitu anode dan katode. Anode didefinisikan sebagai elektrode tempat terjadinya oksidasi dan katode adalah elektrode tempat terjadinya reduksi.
Komponen sel elektrokimia lainnya adalah elektrolit yang mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Terdapat dua jenis sel elektrokimia, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Pada sel volta, reaksi redoks yang terjadi berlangsung secara spontan, sehingga dapat dihasilkan energi listrik. Sedangkan pada sel elektrolisis, reaksi tidak berlangsung spontan, sehingga membutuhkan energi listrik agar reaksi redoks dapat berlangsung. Pada video kali ini, kita akan membahas jenis sel elektrokimia yang pertama, yaitu sel volta. Sel volta disebut juga sel Galvani. Nama ini diambil dari ilmuwan yang menjadi penggagas jenis sel elektrokimia ini, yaitu Luigi Galvani dan Alessandro Volta. Rangkaian sel volta terdiri dari elektrolit, anoda dan katoda yang dihubungkan dengan voltmeter oleh kawat konduktor, serta jembatan garam yang berfungsi menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Sebagai contoh, pada anoda kita gunakan logam seng dalam larutan seng sulfat, dan pada katode kita gunakan logam tembaga pada larutan tembaga sulfat. Dalam larutannya, ZnSO4 akan terurai menjadi ion Zn2+ dan SO4 2-. Sedangkan CuSO4 akan terurai menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Reaksi yang terjadi di anode adalah Zn menjadi ion Zn2+ dengan melepas 2 elektron. Dari pelepasan elektron dalam reaksi ini dapat kita ketahui bahwa reaksi ini merupakan reaksi oksidasi. Elektron yang dihasilkan pada proses oksidasi di anode lalu menuju ke katode yang kemudian ditangkap oleh ion Cu2+, sehingga pada katode terjadi reaksi Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu, yang merupakan reaksi reduksi. Dari setengah reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi pada anode dan katode, kemudian dapat kita jumlahkan. Elektron di ruas kiri dan kanan karena jumlahnya sama dapat kita hilangkan, sehingga didapatkan reaksi selnya adalah Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu. Susunan sel volta ini dapat dituliskan dalam notasi sel atau diagram sel volta. Penulisan sel volta mengikuti kaidah sebagai berikut. Tanda satu garis vertikal melambangkan batas fase antara komponen-komponen dengan fase berbeda, sedangkan tanda dua garis vertikal melambangkan jembatan garam yang memisahkan kedua setengah sel. Pada contoh ini, maka notasi selnya dapat dituliskan Zn, satu garis vertikal, Zn2+, dua garis vertikal, Cu2+, satu garis vertikal, dan Cu. Arus listrik berupa aliran elektron pada sel volta disebabkan oleh adanya beda potensial antara anode dan katode. Hal ini disebut dengan potensial sel. Potensial sel dilambangkan dengan E-sel. Jika potensial sel ini diukur pada keadaan standar, yaitu suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm, dan konsentrasi larutan 1 molar, maka potensial sel ini disebut potensial sel standar atau E0 sel. Nilai potensial sel sama dengan selisih potensial kedua elektrode. Katode adalah elektrode yang memiliki nilai E0 lebih besar, sedangkan anode memiliki nilai E0 lebih kecil. Sehingga secara matematis dapat dituliskan E0 sel sama dengan E0 katode dikurangi E0 anode. Jika potensial sel bernilai positif, itu berarti reaksi tersebut berlangsung secara spontan. Potensial elektroda standar di sini mengacu pada potensial reaksi reduksi dari suatu zat. Jika unsur logam diurutkan berdasarkan potensial elektroda standarnya, maka akan didapatkan suatu deret kereaktifan logam yang biasa disebut deret volta. Dalam deret volta, semakin ke kiri, sifat reduktor semakin besar, sehingga logam tersebut cenderung mengalami oksidasi, dan E0 yang dimiliki logam semakin kecil. Sedangkan semakin ke kanan, maka sifat oksidator semakin besar, sehingga logam tersebut cenderung mengalami reduksi, dan E0 yang dimiliki logam semakin besar. Demikian video penjelasan mengenai elektrokimia dan sel volta, semoga bermanfaat. Setelah menyimak animasi sebelumnya, kini kita rangkum tentang reaksi tadi. Jadi di sini ada logam seng, lempeng logam seng yang direndam dimasukkan ke dalam larutan ZnSO4, dan ada lempeng logam Cu direndam atau dimasukkan ke dalam larutan CuSO4. Di dalam larutan ZnSO4 ini terdiri dari ion Zn2+ dan SO4 2-.
Sedangkan pada larutan CuSO4 itu ada ion Cu2+ dan SO4 2-. Nah, kedua lempeng ini dihubungkan dengan kawat atau kabel yang dihubungkan pula dengan voltmeter atau alat untuk mengukur potensial, beda potensial. Kemudian seng ini dia akan mengalami oksidasi. Jadi di sini seng ini bertindak sebagai anoda. Ingat, anoda itu adalah tempat oksidasi, sedangkan katoda tempat reduksi. Seng dia mengalami oksidasi menjadi ion Zn2+, ya, berubah menjadi ion Zn2+ ditambah 2 elektron. Elektron yang dihasilkan oleh Zn ini akan bergerak mengikuti kawat ini, melewati voltmeter, kemudian ditangkap oleh lempeng logam Cu dan ditangkap oleh ion Cu2+ yang ada di dalam larutan gelas berisi CuSO4. Nah, elektron yang ditangkap oleh Cu2+ ini kemudian akan mengubah ion Cu2+ menjadi logam Cu, atau dengan kata lain Cu2+ mengalami reduksi menjadi logam Cu. Sehingga Cu-nya itu akan nempel di lempeng logam Cu ini. Lama-kelamaan si logam Cu ini akan makin menebal. Sementara warna biru pada larutan CuSO4 ini akan menjadi memudar karena ion Cu yang ada di dalamnya, Cu2+-nya, itu sudah banyak yang berubah menjadi logam Cu. Sedangkan pada anoda, logam seng itu, lempeng logam seng ini lama-kelamaan akan makin tipis karena dia mulai larut atau mengalami oksidasi menjadi Zn2+. Jadi di sini ada ketidakseimbangan muatan. Di gelas yang kiri itu ion Zn2+-nya itu akan makin banyak. Sementara di ruas kanan itu ion Cu2+-nya akan makin berkurang. Ada ketidakseimbangan muatan sehingga bisa menyebabkan reaksinya terhenti. Agar reaksi bisa berlangsung itu maka digunakan jembatan garam. Jembatan garam ini bisa ada berupa tabung U yang di dalamnya berisi larutan Na2SO4 atau natrium sulfat yang dimasukkan ke dalam gel, dalam bentuk gel, kemudian disumbat dengan kapas. Nah, ini digunakan adalah untuk penyeimbang muatan elektrolit di kedua buah gelas tersebut. Dari sini kita bisa melihat pada voltmeter adanya aliran listrik. Berapa potensial yang dihasilkan? Jadi dengan kata lain, ini di sini kita bisa dengan reaksi kimia ini atau reaksi redoks ini kita bisa menghasilkan energi listrik, ya, arus listrik DC, sehingga bisa digunakan untuk sumber listrik, ya, sumber listrik pengganti listrik AC. Nah, di bagian bawah ini ada rangkuman untuk penulisan reaksi. Di sini ada elektrodanya di anoda. Anoda muatan negatif karena dia melepaskan elektron. Ya, karena pada anoda ini terjadi reaksi oksidasi. Berarti Zn di sini persamaan reaksinya berubah menjadi Zn2+ dengan melepas 2 elektron. Elektronnya ditangkap oleh katoda Cu. Katoda, ya. Di sini katoda tempat mengalami reduksi dan bermuatan positif. Di katoda itu terjadi reaksi Cu2+ menangkap 2 elektron berubah menjadi logam Cu, logam unsur bebas Cu. Ya, logam Cu-nya itu nempel di lempeng Cu sehingga lama-kelamaan makin tebal. Ya, jadi di sini jumlah elektron yang dilepas dan diterimanya itu harus sama. Ini bisa dicoret. Nah, persamaan reaksi akhirnya ada dengan tinggal menjumlahkan 2 persamaan reaksi ini. Jadi di ruas kiri tanda panah dari kedua reaksi ini ada ZnS, ya, S itu dalam bentuk solid, kemudian ditambah Cu2+ dalam bentuk akus atau larutan. Sedangkan hasil reaksinya di ruas kanan itu ada Zn2+ akus, ya, larutan Zn2+ ditambah logam Cu dalam bentuk solid atau padat. Kemudian pada susunan suatu sel volta, ada yang dinyatakan dengan suatu notasi singkat, yaitu yang disebut diagram sel atau notasi sel. Diagram sel ini terdiri dari anoda,
diberi satu garis tegak, kemudian larutannya, kemudian ada 2 garis, kemudian larutan lagi, kemudian garis tunggal yang tegak, dan di sebelah kanannya adalah katoda. Sebagai contoh pada reaksi sel Volta antara seng dengan tembaga, di sini seng yang mengalami oksidasi, jadi dia sengnya sebagai anoda. Jadi anodanya Zn, kemudian larutannya adalah larutan ZnSO4 atau Zn2+ ionnya. Kemudian di sebelah kanannya itu Cu2+, larutan Cu2+, dan katodanya Cu. Jadi tanda 2 garis ini itu menunjukkan, yang di tengah itu adalah menunjukkan jembatan garam. Anoda biasanya digambarkan di sebelah kiri, sedangkan katoda di sebelah kanan. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi menjadi ion Zn2+, dan di katoda terjadi reduksi ion Cu2+ menjadi Cu. 2 garis sejajar yang memisahkan anoda dan katoda menyatakan jembatan garam, sedangkan garis tunggal menyatakan batas antar fase. Penentuan potensial elektroda standar atau E0. Kita lihat di sini ada video animasinya. Potensial elektroda standar suatu elektroda adalah daya gerak listrik yang timbul karena pelepasan elektron dari reaksi reduksi. Potensial ini relatif karena dibandingkan dengan elektron hidrogen sebagai standar E0 atau H2, yaitu sama dengan 0,00 volt. Potensial elektroda standar atau E0 itu menyatakan kecenderungan suatu zat teroksidasi atau tereduksi. Jadi dari animasi yang sudah diterangkan, jadi semua unsur logam maupun non-logam itu diukur potensial elektrodanya dibandingkan dengan potensial standar gas hidrogen, sehingga diperoleh data dari harga potensial elektroda standarnya itu adalah dari yang paling kecil, yaitu yang minusnya sangat besar, kemudian ada yang 0 itu hidrogen, kemudian ke bawah itu semakin besar. Nah, semua unsur ini kemudian diurutkan dari mulai zat yang mempunyai potensial reduksi atau E0-nya itu paling kecil, disusun berurutan sampai ke zat yang mempunyai E0 atau potensial standarnya paling besar. Nah, kemudian logam-logam yang ada di alam itu juga setelah diukur potensial reduksinya, diurutkan. Urutannya dari mulai yang paling kecil sampai ke yang paling besar, harga E0-nya. Di sini ada cuplikan atau sebagian logam yang dibuat daftarnya yang disebut dengan daftar potensial reduksi dari logam-logam atau disebut dengan deret Volta. Mulai dari unsur paling kiri itu litium, kalium, berilium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, mangan, seng, krom, ferum, kadmium, kobalt, nikel, stanum, timbal, hidrogen, stibium, bismut, tembaga atau cuprum, hidargium atau raksa, kemudian Ag, perak, kemudian platina, dan emas. Jadi litium ini dalam deret Volta ini adalah mempunyai potensial reduksi standar atau E0-nya paling kecil. Sementara itu semakin ke kanan itu aurum atau emas mempunyai potensial elektroda standarnya itu atau E0-nya itu paling besar. Alangkah lebih baiknya kalau kamu itu menghafal deret Volta ini agar kamu bisa mengetahui kecenderungan dari suatu unsur itu, apakah dia cenderung mengalami reduksi atau oksidasi, apakah logam itu cenderung reaktif atau tidak reaktif, apakah logam itu cenderung bersifat oksidator atau reduktor. Ya, jadi
kalau boleh dibilang di sini dalam deret volta ini semakin ke kiri atau makin mengarah ke arah litium, ya, itu logamnya semakin reaktif. Sebaliknya, semakin ke kanan atau mengarah ke arah Ag, perak, platina, PT, dan emas, aurum, semakin ke kanan itu makin tidak reaktif. Bagaimana cara menghafal deret volta ini yang mudah? Jadi dibuat menjadi titian keledai namanya. Atau disusun menjadi lambang unsur ini disusun menjadi kata. Katanya boleh bebas, ya. Kata yang menarik kemudian dirangkai menjadi satu kalimat itu akan lebih mudah untuk menghafalkannya. Ini contoh untuk menghafal deret volta. Misalnya lihat itu diambil dari Li, litium, Li-nya, lambang Li-nya. K menjadi kalau, Ba menjadi bapak, Ca menjadi cari, dan seterusnya. Jadi di sini cara menghafalnya adalah lihat kalau bapak cari nangka, mangga alpukat mungkin zaman cara Firaun, cedera, cocok nian Sony, pembawa hantu sebab bisa culun hingga agak putih auranya. Memang kalimatnya tidak ada pengertian yang jelas, tetapi dalam hal ini kita memudahkan kita untuk mengikat deretan deret volta tadi. Atau mungkin kalian bisa merancang cara mengingat yang jauh lebih baik dari yang dicontohkan di sini. Kemudian di sini perlu dilihat ada hidrogen yang ditulis berbeda di sini. Di sini hidrogen itu menjadi standar, ya, menjadi standar karena di sini hidrogen itu adalah potensial reduksinya dianggap 0,00 volt. Jadi biasanya kecenderungannya itu berdasarkan dari posisinya unsur tersebut di sebelah kiri hidrogen atau sebelah kanan hidrogen. Kemudian kalau kita lihat dari deret volta ini, semakin ke kanan itu semakin kurang reaktif logamnya atau makin sulit melepas elektron. Ya, melepas elektron itu adalah mengalami reaksi oksidasi. Kemudian semakin ke kanan itu juga semakin mudah mengalami reduksi atau makin kuat sifat oksidatornya. Ingat, oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Ya, sementara logam yang lebih kiri itu dapat mendesak logam yang lebih di sebelah kanan. Potensial sel adalah besarnya potensial listrik yang dihasilkan dari reaksi reduksi oksidasi dalam suatu rangkaian sel volta. Potensial sel disebut juga E-sel. Jadi E-sel itu sama dengan potensial reduksi dari logam yang bertindak sebagai katoda dikurangi potensial reduksi dari logam yang bertindak sebagai anoda. Dengan kata lain, E-sel itu sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Atau E0 yang besar dikurangi E0 yang kecil. Harga potensial sel itu jika lebih besar dari 0 atau selnya itu E-selnya positif, maka reaksi redoksnya itu spontan atau berlangsung. Sedangkan kalau E-selnya itu lebih kecil dari 0 atau E-selnya itu negatif, maka reaksinya itu tidak spontan. Contoh soal dari bagan E0 diketahui bahwa untuk harga potensial reduksi Fe itu adalah min 0,44 volt. Sedangkan untuk potensial reduksi atau E0 dari Mn itu adalah min 1,18 volt. Kita lihat di sebelah kiri, ini reaksinya adalah reaksi reduksi. Hasil reaksi reduksi, maka harga E0-nya ini adalah masing-masing tertera di sini, ya. Kemudian tulis hasil reaksi redoks untuk set tersebut. Yang pertama hitung E-selnya, kemudian yang B-nya tulis diagram selnya, kemudian yang C-nya gambar rangkaian alatnya. Nah, untuk menjawab soal ini kita perhatikan pada data E0 dari soal. Jadi di
data potensial reduksi standar untuk logam Fe dan Mn, kita bisa tahu harga E0-nya. Kalau Fe itu min 0,44 volt, kalau Mn itu E0-nya sama dengan min 1,18 volt. Dari harga E0 ini, kita bandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Karena E0 untuk besi itu min 0,44, jadi dia nilainya lebih besar. Karena ingat kalau negatif itu semakin kecil angkanya, maka nilainya semakin besar. Dan sebaliknya. Mn karena min 1,18 volt, sehingga harga potensial reduksinya lebih kecil dibanding Fe. Sehingga Fe akan cenderung kalau dalam deret volta itu ada di sebelah kanan. Yang E0-nya lebih besar itu akan terletak di sebelah kanan. Kalau yang lebih kecil itu akan terletak di sebelah kiri. Yang unsur yang terletak di sebelah kanan itu cenderung mengalami reduksi, sedangkan Mn cenderung mengalami oksidasi. Jadi kita buat persamaan reaksinya. Kalau Mn cenderung mengalami oksidasi, maka dia akan bertindak sebagai anoda. Kemudian dituliskan persamaannya Mn kalau mengalami oksidasi, itu dia akan melepaskan 2 elektron, berubah jadi Mn 2+. Jadi tinggal dibalikan saja persamaan reaksi dari data E0 di atas, tinggal dibalikan. Kalau data di atas itu Mn yang mengalami reduksi, kalau mengalami oksidasi tinggal dibalikan. Jadi kalau dibalikan yang tinggal yang Mn di kanan jadi di ruas kiri tanda panah, Mn 2+ dan 2 elektron sehingga pindah ke ruas kanan tanda panah. Maka harga E0-nya juga akan berubah yang tadinya negatif menjadi positif. Kemudian di katoda terjadi reduksi. Ingat di sini Fe yang mengalami reduksi. Jadi tinggal kita pindahkan saja di sini persamaan reaksinya, pindah ke persamaan yang di bawah. Hanya perlu dicek lagi harga elektronnya, karena elektron yang dilepaskan atau yang dari hasil oksidasi itu harus sama dengan elektron yang diterima pada reaksi reduksi. Kalau tidak sama harus disamakan, ya, dikalikan dengan angka koefisien. Nah, kalau ini karena kebetulan sama, jadi tinggal kita coret, kemudian kita tulis reaksi lengkapnya, yaitu ruas kiri dengan reaksi pada oksidasi dan reduksi dijumlahkan unsur yang di ruas kiri atau zat yang di ruas kiri dijumlahkan, jadi Mn ditambah Fe2+ menjadi Mn2+ ditambah Fe, sehingga harga potensial selnya itu juga tinggal dijumlahkan saja, plus 1,18 volt dikurangi 0,44 volt. Jadi hasilnya plus 0,74 volt. Atau kalau pakai rumusan E-cell, jadi E-cell sama dengan E katoda, E0 katoda dikurangi E0 anoda. Itu sama juga dengan E0 yang besar dikurangi E0 yang kecil. Di sini menjadi min 0,44 volt dikurang di min lagi 1,18 volt. Sehingga hasilnya plus 0,74 volt. Nah, dengan tanda positif ini kita tahu bahwa reaksi redoks tersebut atau sel volta tersebut berlangsung spontan atau bisa berlangsung. Nah, untuk diagram sel atau notasi selnya itu adalah anodanya Mn, jadi anoda, kemudian larutan, kemudian katoda. Maka di sini Mn2+, dan jangan lupa dua garis ini sebagai tanda jembatan garam, kemudian Fe2+ dan Fe. Nah, untuk rangkaian alatnya tinggal dibuat saja rangkaiannya. Ini ada 2 buah gelas dengan jembatan garam, kemudian dicelupkan logam Mn ya pada larutan Mn2+ dan Fe pada Fe2+, hubungkan dengan kawat, ada voltmeter, kemudian aliran elektronnya, dan setelah itu jangan lupa tanda positif dan negatifnya atau anoda dan katodanya. Nah, untuk video sel volta ini masih belum selesai, nanti dilanjutkan ke aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menonton untuk video aplikasi sel volta yang berikutnya.